Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, yang ajaib, dahsyat dan perkasa, bersabdalah ya Bapa, anak-anakmu merindukan Engkau, merindukan firman-Mu yang membebaskan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat 28 sampai 34 demikian. Setibanya, judulnya adalah 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan Yesus, kita sudah membaca firman Tuhan yang menjelaskan ada 2 orang yang kerasukan setan di Gadara, dan dia sangat ditakuti orang sehingga orang tidak berani lewat di tempat itu. Ya, karena apa saudara? Karena yang merasuki itu banyak, iblisnya banyak saudara. Nah, waktu Yesus datang, orang itu ketakutan karena Yesus begitu penuh dengan kuasa, penuh dengan kewibawaan ilahi, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kekudusan dan kesucian. Dan mereka berteriak-teriak, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Karena mereka tahu saudara, kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menghakimi dan menghukum semua kuasa-kuasa jahat. Dan saudara, pada saat itu mereka minta kuasa-kuasa jahat itu untuk mereka pindah ke babi-babi. Maka Yesus katakan, pergilah. Jadi perkataan Yesus ini sangat menentukan, karena perkataan Yesus adalah perkataan yang penuh dengan kuasa, roh dan kehidupan. Itulah perkataan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga jelas bahwa di dalam Matius 28 pun ayat 18 Yesus berkata, kepadaku sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Jadi tidak ada kuasa lain di muka bumi ini yang lebih besar daripada kuasa Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Nah saudara-saudara, bahkan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-30, Tuhan Yesus berfirman demikian, ya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi iblis tidak punya kuasa sedikit pun, atau tidak punya kuasa sama sekali. Iblis tidak punya kuasa sama sekali terhadap diri Yesus. Nah saudara-saudara, sekali lagi bahwa untuk itu saudara intimlah dengan Tuhan Yesus setiap hari, ya, sehingga saudara dibebaskan oleh Tuhan lewat karya salib, dan juga membebaskan. Karena semua orang yang terima Yesus sudah diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Tetapi saudara-saudara, ada juga orang-orang Kristen yang masih terikat dengan kuasa jahat, karena dia belajar perdukunan, mantra, sihir, ya, kemudian juga diisi dengan ilmu-ilmu kebal, ya, pernah juga main jalangkung dan sebagainya, ya. Nah kalau saudara merasa terikat, maka saudara datang kepada pendeta ataupun majelis untuk bisa dilepaskan. Setelah itu saudara hidup dengan urapan Roh Kudus dan melepaskan yang lain. Karena apa saudara? Sekali lagi, saudara adalah makhluk kuasa.
Saudara makhluk yang sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Saya akan bacakan ya saudara di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-1 dan juga yang ke-8, kuasa yang menyertai orang-orang percaya. Pertama dari Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya, penyakit itu termasuk ya penyakit virus corona, penyakit apapun juga. Yesus yang di dalam diri saudara sanggup memberikan suatu kesembuhan. Jadi saudara adalah pembebas. Kuasa-kuasa jahat bisa saudara tangking di dalam nama Yesus untuk keluar dari diri seseorang, dari suatu tempat, dari suatu lingkungan, karena kuasa itu dahsyat dan luar biasa. Ayat 8 mengatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula juga dengan cuma-cuma. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan takut kepada iblis atau kepada apapun juga, kuasa apapun juga. Karena Bapa, Yesus dan Roh Kudus ada kuasa yang lebih besar dari semua kuasa di seluruh alam semesta ini. Dan kuasa itu menyertai saudara. Dan Yesus katakan, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Yesus juga berfirman, mintalah maka akan diberikan. Yesus juga berfirman, jangan takut, aku adalah. Untuk itu saudara tidak ada alasan untuk kita mengalami ketakutan. Di dalam akhir zaman ini, yang dimana dunia semakin tua, semakin jahat, semakin jauh dari Tuhan. Dunia semakin kacau, semakin orang mengalami banyak kesulitan. Tapi Yesus adalah jawaban. Ya. Nah saudara dan dikasih Tuhan Yesus, sekali lagi hiduplah dengan Tuhan, carilah Tuhan setiap hari, membaca firman Tuhan, menyembah Tuhan, bermazmur, melayani Tuhan, sehingga kuasa-kuasa itu akan pergi dari diri kita. Ya, dia tidak tahan dengan firman Tuhan karena firman Tuhan membebaskan. Dia tidak tahan dengar puji-pujian saudara karena puji-pujian saudara penuh dengan urapan kuasa Roh Kudus itu. Ya, untuk itu saudara carilah Tuhan supaya iblis pergi dari diri kita, dari rumah tangga kita, dari gereja kita, dari lingkungan kita, dari negeri ini. Untuk itu sekali lagi, hiduplah dalam kekudusan, hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah dengan Tuhan setiap hari makin intim dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Untuk jemaat GKO Kristus Raja yang merindukan mendapatkan dukungan doa dalam setiap pergumulan, silakan saudara menulis di kolom komentar di bawah ini atau WhatsApp GKO Kristus Raja. Nanti kami akan mendoakannya supaya saudara mendapatkan topangan doa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.